Gue ngerasa sederhananya menyederhanakan apa itu manajemen. Ya, manajemen itu adalah seni menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini gue akan coba untuk membahas masalah kampus, karena gue ngelihat arahnya kampus akan berubah dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Sekarang tergantung kampusnya mau berbenah, mempersiapkan diri atau tidak. Nah, jadi ada beberapa gambaran kalau menurut pendapat gue, kampus ini bisa jadi dia akan menjadi lebih serba digital gitu ya. Bagaimanapun juga teknologi akan semakin dimaksimalkan dan akan banyak juga pertemuan-pertemuan di kelas akan berkurang drastis gitu ya. Nah, tergantung sekarang siapa kampus yang siap untuk bisa menghadapi atau beradaptasi dengan sistem-sistem yang baru tersebut gitu loh. Nah, jadi teman-teman, di sini gue akan coba untuk menerangkan, gue lihat 3 kategori ciri-ciri kampus yang miskin. Artinya yang miskin berarti tidak siap dengan perubahan yang tadi gue sempat katakan ya. Seperti apa pembahasannya, namun sebelumnya berinvestasilah teman-teman melalui tombol subscribe, like, share, dan komen supaya membuat channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke ciri kampus yang miskin pertama. Gue menyebutnya dengan ya, dia miskin dalam hal sumber daya manusia. Jadi bagaimanapun juga sebuah perusahaan, organisasi, menurut pendapat gua, kekayaan terbesar, aset terbesarnya ada di sumber daya manusia. Ya, sering sekali kita tahu bahwa kampus memiliki banyak konflik gitu ya. Adalah konflik kepentingan, apa ini tuh berebut posisi lah, berebut inilah. Tapi gua nggak melihat atau jarang menemukan kampus yang justru menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Ya, mereka menjadikan ini sebuah challenge supaya bagaimana sumber daya manusia yang mereka miliki itu mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi persaingan sehat yang diciptakan. Nah, jadi memang miskin sumber daya manusia di sini maksud gue adalah bukan berarti kampus itu miskin orang-orang yang pintar-pintar gitu. Ya, enggak. Jadi maksud gue adalah miskin sumber daya manusia adalah si pengelola kampusnya ya sulit untuk memaintain ya, mengakomodir orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi gue ngerasa kampus bagus itu bukan ketika dosen-dosennya atau pegawai-pegawainya orangnya pintar-pintar semua. No, justru itu bisa jadi bumerang untuk pendapat gue. Ya, yang baik adalah semua potensinya dikenali oleh si pengelolanya. Artinya pimpinan di sini. Si pimpinan inilah benar-benar menjadi seorang good leader. Dia benar-benar tahu menempatkan di mana potensi si A untuk bisa bekerja di misalnya di posisi ini. Ya, si B punya talenta yang seperti ini, diakomodir untuk kebutuhan yang ini. Ya, jadi kemampuan pimpinan di sini sangat penting bagaimana supaya semua sumber daya manusianya itu dimaksimalkan dan kampus menjadi kaya akan potensi sumber daya manusianya. Ya, jadi sekali lagi banyak justru ketika kampus diisi oleh orang-orang yang hanya pintar saja, mereka punya ego. Ya, mereka punya ego, ingin menunjukkan sini sana gitu ya. Mereka ingin menunjukkan potensinya ke semua orang yang pada akhirnya itu bisa berbahaya. Ya, mereka tidak tahu bahwa kekuatan perusahaan atau kampus tersebut ada di tim. Ya, ini berbahaya. Jadi sekali lagi ada di pimpinannya bagaimana supaya kampus tidak menjadi miskin dalam hal sumber daya manusia. Nah, teman-teman, berbicara sumber daya manusia juga pastinya erat hubungannya dengan yang namanya kekreativitasan dan inovasi. Jadi kalau pimpinan dalam sebuah kampus tidak memfasilitasi ya anggota-anggota di bawahnya untuk berinovasi dan untuk memiliki kreativitasan, ini akan berbahaya ke depannya. Jadi menurut pendapat gua, sekali lagi kemiskinan kampus yang pertama dalam hal SDM adalah juga ketika bahwa kampus tersebut tidak diisi oleh orang yang kreatif atau bahwa kampus tersebut tidak memfasilitasi dosen-dosennya untuk menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Jadi itu 2 hal yang sangat penting yang harus dibekali oleh kampus supaya bisa mereka lebih beradaptasi dengan mudah, terlebih lagi mereka menjadi pioneer dalam hal teknologi, bukan sekedar menjadi followers. Nah, yang kedua teman-teman, kemiskinan kampus yang perlu harus diwaspadai adalah kemiskinan dalam hal manajemennya.
Jadi teman-teman, gue ngerasa sederhananya menyederhanakan apa itu manajemen. Ya, manajemen itu adalah seni menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya. Jadi kalau kampus, ya justru terlalu complicated dalam semua aturan, dalam semua sistem, dan dalam hal proyek yang mereka buat. Ini menurut gue merupakan sebuah ciri manajemen yang tidak baik atau kurang efektif dan kurang efisien pastinya. Jadi kampus harus benar-benar bisa menyederhanakan apapun yang mereka rencanakan, karena sekarang semua sudah serba teknologi nih, ya. Jadi apapun menjadi kesulitan, dengan semua sumber daya manusia yang dimiliki, kampus harus lebih percaya diri. Mereka bisa mendapatkan momentum di mana teknologi sekarang mengambil alih kehidupan. Ini bisa jadikan semacam alat buat mereka supaya mereka menjadi lebih kuat lagi, supaya mereka bisa lagi ya bertahan dalam semua perubahan-perubahan yang akan datang ini atau yang sudah datang saat ini. Nah, jadi berbicara manajemen yang baik, gue merasa bahwa ada begitu banyak kampus terutama di Indonesia ini yang mereka nggak tahu gitu loh positioning mereka itu di mana sebenarnya, dan mereka tidak berusaha untuk mencari atau menemukan ya dan menentukan positioning mereka itu seperti apa. Jadi kalau mereka misalnya sudah tahu positioningnya, oke, gue pingin lulusan gue misalnya seperti ini, gue pingin dikenal sebagai kampus yang seperti ini, mereka pasti akan berjalan ke arah tujuannya tersebut gitu loh. Jadi tidak berusaha untuk ikut-ikutan. Nah, makanya gue ngeliat jadinya ada begitu banyak rutinitas-rutinitas di kampus yang sebenarnya nggak perlu ada, dan sebenarnya ada pun itu karena merasa kampus lain ada, jadi kita pun harus ada. Contohnya apa, Pak? Ya contohnya kalau gue ngelihat skripsi gitu. Kalau dengan kebutuhan vokasi gitu ya di dunia manajemen perhotelan ini, kita nggak butuh yang namanya skripsi seperti itu. Jadi kenapa kita harus ikut-ikut juga dengan universitas, padahal kita misalnya politeknik ya, kita nggak ngelihat kebutuhan kita seperti apa, dan kita sudah tahu sebenarnya output kita ya lebih kepada skill gitu ya, bagaimana mahasiswa punya keahlian khusus, tapi kita nggak berusaha untuk menjadikan prioritas. Justru kita mengikuti kampus-kampus lain ya, dimana hampir semua kampus ada skripsi, sehingga kita pun harus melakukan skripsi. Jadi kita nggak tahu kenapa kita harus melakukan itu, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, kita nggak berusaha untuk menjawab itu karena apa? Ya karena memang manajemen kita yang memang dibuat terlalu sama dengan manajemen di kampus yang lain. Bahkan yang lebih parahnya gue bisa katakan, kalau seandainya manajemen yang berlaku di kampus-kampus besar seperti ITB, UI gitu ya, Gajah Mada, seolah itu adalah sebuah role model yang paling benar. Gue ngerasa enggak gitu loh. Karena apa? Belum tentu yang ada di Bandung, yang ada di Jogja, atau yang ada di Jakarta itu akan cocok dengan budaya kerja di Batam atau di Sumatera atau ada di Papua. Sehingga kampus-kampus yang ada di daerah-daerah ini, dia harus punya role model sendiri, dan dia harus menjadi pioneernya di situ. Dia harus membuat role model baru gitu loh buat kampusnya sendiri. Ya, mengadopsi sebagian dari manajemen kampus-kampus besar tersebut sah-sah saja gitu loh, tapi ya kita juga harus perlu juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi ciri khas kebutuhan budaya yang ada di kota tempat kampus kita berasal. Baik, yang terakhir, yang ketiga teman-teman, ini bersifat sosial. Jadi kampus dianggap dia miskin kalau menurut pendapat gue ketika kegiatan sosialnya itu sangat minim. Gue ngerti ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana yang ketiga itu adalah mengabdi. Di situ benar gitu loh, gue setuju. Namun menurut pendapat gue alangkah baiknya kalau pengabdian itu dia lebih, satu, diperbanyak ya. Yang kedua, dia lebih tepat sasaran. Tepat sasaran artinya adalah bagaimana ini akan menguntungkan buat orang yang memperolehnya untuk waktu saat ini dan juga untuk waktu kedepannya. Jadi tidak dilaksanakan karena kebiasaan saja. Jadi sekali lagi yang gue merasa paling banyak mengkritik kampus itu karena ada begitu banyak kampus yang terlalu rutinitas banget gitu loh. Ya, jadi kampus harus berani untuk memodifikasi dia punya kegiatan-kegiatan. Ya, memodifikasi dengan harapan bisa memberikan manfaat pastinya. Manfaat buat siapa? Manfaat buat orang yang dia beri gitu loh. Jadi jangan sekedar hanya semata-mata pengabdian buat si dosennya saja karena memang merupakan kewajiban untuk menjadi seorang dosen. No, kalau menurut pendapat gue sekali lagi jalannya bisa paralel gitu loh. Jalannya bisa berbarengan langsung. Ya, simpelnya ya hampir sama seperti individu. Semakin banyak seorang individu itu sedekah di saat dia memang berkekurangan,
pasti akan banyak keuntungan atau keberuntungan yang datang untuk kampus tersebut. Dan itu pun harusnya bisa dilakukan untuk semua sivitas gitu ya. Mahasiswa misalnya, kalau seandainya mahasiswa tersebut harus dia harus ospek gitu ya, buat konsep ospek juga yang memang lebih kepada kegiatan sosial juga. Jangan terlalu banyak ceramah di dalam sebuah ruangan, jangan juga terlalu banyak kegiatan yang lebih kepada kontak fisik gitu ya antar senior dan juniornya. Jadi coba arahkan mahasiswa kita juga untuk bisa punya kegiatan-kegiatan sosial lebih banyak lagi ya, karena mereka ini terjun nanti ke kehidupan sosial setelah lulus. Jadi lebih cepat dan lebih banyak kita perkenalkan kehidupan sosial kepada mahasiswa-mahasiswa kita, ini akan lebih membekali mereka. Jadi kalau misalnya mereka berhasil setelah lulus nanti, kampusnya juga yang akan dianggap, kampusnya juga yang akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Jadi semuanya bergaris lurus teman-teman ya. Adanya sebuah sumber daya yang berkualitas akan membentuk sebuah manajemen yang lebih bagus dan lebih adaptif gitu ya, lebih menyesuaikan dengan yang namanya perubahan teknologi. Dengan cara seperti itu, kampus juga harus bisa berterima kasih kepada kehidupan dengan cara memperbanyak dan ya lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan sosialnya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, kampus menurut pendapat gua, dia akan lebih percaya diri menghadapi perubahan-perubahan, dia akan lebih percaya diri untuk tetap eksis ya, tidak bangkrut atau misalnya menjadi hidup segan mati tidak mau, dan kampus-kampus di Indonesia akan lebih siap untuk menghadapi perubahan ke depannya ini. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai 3 ciri kampus yang miskin. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, gue hanya berusaha untuk membantu teman-teman kampus. Semoga saja kita semua bisa lebih menyesuaikan diri dan mendapatkan keuntungan dari adaptasi kita terhadap perubahan teknologi yang ada. Oke teman-teman, itu saja pembahasannya. Namun jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan subscribe, share, like, dan komen ya. Jangan lupa untuk subrek. Thank you very much and God bless you all. Out.